Para netizen, teman-teman dari channel Environment Institute, bertemu lagi di ngobrol tentang lingkungan, ngobrol-ngobrol tentang lingkungan bersama saya Mahawan Karuniasa. Kali ini kita punya tamu khusus ya dari mahasiswi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Nanti kita kenalan. Namanya Kak Maria ya. Dipanggil ya. Siapa? Kak Maria kan ya? Maria. Kak Maria, oke. Dipanggil Kak Maria. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertanian organik. Nanti kita dengar ceritanya. Oke, pertama tentu saja kita kenalan dulu ya. Netizen kita kenalan dulu sama Kak Maria. Ini Kak Maria gimana sih bisa tertarik di ilmu lingkungan dan juga tertarik di pertanian organik? Itu S1-nya apa dulu? Sebenarnya S1-nya sangat tidak berkaitan sih mungkin ya. Saya latar belakangnya dari pendidikan bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang nih. Ya, kemudian di organisasi internasional, tepatnya di ASEAN Sekretariat, pegang project yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pertanian dan industri pangan. Oke, jadi sekarang berkegiatan di pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pertanian dan industri pangan. Nah, terus kenapa ke pertanian organik tuh? Kan ada sumber daya manusia kan luas gitu ya. Betul. Sebenarnya gini sih Pak, berangkatnya dari dari personal experience ya, dari pengalaman pribadi gitu. Jadi karena pengalaman pribadi. Betul, pengalaman pribadi di sekitar tuh sudah banyak gitu saudara ataupun teman yang terkena penyakit degeneratif ya. Oke. Gitu. Jadi setelah saya pelajari, baca-baca dari banyak artikel, salah satu faktor yang menyebabkan penyakit degeneratif ini seperti misalnya kanker, kalau misalnya kita banyak terkait dengan selain gaya hidup, yaitu faktor makanan juga. Oh, faktor makanan. Kenapa tuh makanannya? Nah, makanannya adalah kenapa saya tertarik pertanian organik. Kita itu masih banyak sistem produksi pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau menghasilkan pangan dan itu dimakan, itu berdampak pada penyakit tadi apa? Penyakit degeneratif, misalnya kanker, seperti gitu. Kanker dan lain-lain. Jadi karena itu tertarik ke pertanian organik gitu. Harapannya dengan pertanian organik maka penyakit-penyakit itu tidak banyak muncul. Betul. Khususnya yang mengkonsumsi makanan-makanan pertanian gitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali ini. Kemudian sebenarnya kalau apa sih pertanian organik itu, banyak yang sudah dengar nih, milenial Gen Z sudah banyak, masyarakat sudah banyak dengar. Sebenarnya apa sih pertanian organik itu? Pertanian organik itu mungkin kalau secara sederhananya ya Pak, dia sistem produksi yang mencoba untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem produksinya itu lebih menitik beratkan ke kesehatan lingkungan dan manusia. Jadi di sini sangat ditekankan ketika memproduksi makanan, pangan gitu, proses produksinya itu benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan dan manusia. Artinya praktik yang digunakan itu tidak harmful atau tidak berdampak buruk pada kesehatan lingkungan dan manusia. Jadi pertanian organik itu adalah satu kegiatan pertanian yang cara melaksanakannya itu menghindari, merusak, mengganggu kehidupan manusia dan juga alam di sekitarnya gitu. Betul. Ya. Oke, jadi itulah gambaran tentang pertanian organik. Kalau dengar pertanian organik, berarti adalah cara-cara pertanian yang berupaya untuk tidak mengganggu kehidupan alam sekitar lahan pertanian itu, kegiatan itu, dan pada saat nanti dikonsumsi juga tidak mengganggu kesehatan manusia. Luar biasa. Nah, selama ini pada saat kuliah ini, kemudian juga pasti yakin sudah berproses untuk meneliti kan ya, kemudian juga punya pengalaman pribadi. Itu kira-kira apa sih tantangannya khususnya di Indonesia nih yang diketahui oleh Kak Maria?
terkait pelaksanaan pertanian organik. Kan ini sudah sering terdengar, tapi kok kalau kita nyari produknya aja nggak gampang itu, gitu ya. Contohnya gimana tuh? Kira-kira apa tantangannya? Gini itu? Pak, mungkin kita flashback dulu ya ke zaman sejarah dulu. Jadi sebenarnya sistem pertanian organik ini kan sudah diterapkan oleh nenek moyang kita. Artinya nenek moyang kita dulu bertani itu menggunakan kebijaksanaan yang dihasilkan dengan mempertimbangkan hubungan relasi manusia dengan alam. Nah, itu nenek moyangnya sudah sebenarnya. Jadi pertanian organik bukan hal yang baru kan? Bukan yang baru. Nenek moyang kita mungkin ya milenial sama Gen Z itu neneknya dari nenek itu sudah melaksanakan itu. Jadi pertanian organik bukan hal baru di Indonesia khususnya gitu ya. Terus? Nah, akan tetapi kan begini sebenarnya kenapa muncul bahan-bahan kimia sintesis itu yang dibuat untuk pertanian gitu ya. Sebenarnya ini juga sebagai salah satu bentuk solusi yang ditawarkan tadinya untuk mengatasi krisis pangan, karena kan populasi manusia tuh semakin banyak. Butuh pangan makin banyak. Betul. Jadi bagaimana caranya nih menghasilkan pangan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, maka dibuatlah. Jadi produktivitasnya lebih tinggi itu. Jadi begitu. Tadinya sebenarnya itu solusi maunya. Karena orang makin banyak, butuh makan banyak. Lahannya itu saja. Ya biar produksinya banyak, dikasih pupuk banyak. Ternyata punya dampak banyak kepada lingkungan dan manusia. Nah, tapi kenapa kok masih jarang nih pertanian organik nih? Apa tuh tantangannya tuh? Nah, para petani kita sudah sangat terbiasa. Jadi kenapa susah? Karena kebiasaan itu ya untuk beralih itu ya. Betul. Terus apa lagi tuh selain kebiasaan susah beralih itu? Nah, kemudian yang kedua dari sisi konsumen juga sebenarnya. Konsumen itu. Jadi jangan hanya bicara petani atau petaninya saja yang kebiasaannya tidak mudah beralih, tapi konsumennya gimana itu? Pertama, biasanya konsumen tuh tertarik dengan misalnya sayur-sayur ya Pak, yang warnanya itu bagus gitu, terang, cerah. Kemudian kalau sayuran daun itu maunya yang benar-benar rapi, nggak ada bolong-bolong. Padahal sebenarnya ketika kita bicara tentang kualitas pangan, terutama sayur atau buah, kalau misalnya sayuran itu tidak bolong-bolong, benar-benar bagus sempurna, itu kita harus pertanyakan justru karena kan berarti penggunaan obatnya sangat banyak sehingga ulat pun nggak mau makan itu. Itu benar sekali, itu yang selama ini justru malah dipilih itu ya, harus berpikir dibalik caranya. Ulat saja nggak mau, kenapa manusia mau kan gitu ya? Betul. Oke, ya pertama jadi konsumennya itu malah menuntut yang membuat masalah gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua mengenai harganya bagaimana tuh? Nah, apakah memang masih lebih mahal itu produk pertanian organik? Produk pertanian organik itu kan karena begini Pak, sistem pertanian organik itu kan sangat menitik beratkan pada keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem di areal pertanian itu. Jadi tidak bisa memproduksi secara massal. Jadi harus beragam gitu, sedikit tapi banyak. Artinya, artinya keanekaragaman hayati itu di sana terjaga. Betul. Jadi tidak mudah, nggak bisa nanam sama semua, harus keragaman itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga, nanti hamanya juga jadi banyak atau hal-hal yang lainnya, lingkungan juga rusak. Namanya keanekaragaman hayati harus dijaga. Nah, Kak Maria, ini kan hal yang penting ya bagi lingkungan dan manusia. Ini milenial dan Gen Z ini ingin tahu nih, kira-kira anak-anak muda itu sekarang apakah sudah banyak yang tertarik ke sana atau malah belum banyak yang tertarik, gimana ini Kak Maria? Tapi kalau menurut tren ya Pak, di sini kabar baiknya adalah seiring dengan kesadaran tingkat pendidikan juga kan semakin meningkat ya Pak, tingkat pendidikan, kemudian ini berimplikasi pada kesadaran masyarakat juga, terutama kaum milenial nih. Saya yakin kaum milenial sekarang itu jauh-jauh sangat cerdas dalam menentukan pilihan Pak, terutama untuk makanan. Jadi mulai muncul
banyak tuh gerakan-gerakan untuk mengkonsumsi pangan yang sehat. Waduh, jadi Gitu. ini anak-anak muda, milenial Gen Z ini sudah banyak mulai muncul ya gerakan tentang makanan sehat. Jadi kesadaran tentang pentingnya makanan sehat itu anak-anak muda sudah mulai gitu ya. Sudah mulai. Oke, terus? Jadi di beberapa tempat tuh malah di gerai-gerai restoran gitu ada yang memang khusus menyajikan pangan-pangan organik gitu, dan ini sangat digandrungi oleh anak muda sekarang. Oke, jadi gaya hidup. Nah, itu anak-anak muda sudah mendorong kesadaran lingkungan, kelestarian kesehatan manusia, sehingga gaya hidup untuk makanan sehat sudah terdorong gitu ya. Betul. Jadi mulai banyak muncul gerakan-gerakan, kegiatan dari anak-anak muda luar biasa. Nah, ini kalau pesan-pesan untuk masyarakat gimana nih? Tadi dari sisi petaninya punya tantangan, dari sisi konsumen punya tantangan. Kira-kira masyarakat harus bagaimana nih untuk mengembangkan, ya kita lebih cepat lah pertanian organik itu kita bisa kembangkan. Sebenarnya gini sih Pak, mungkin kalau dari sisi konsumen kan sekarang trennya sudah mulai naik ya. Betul. Tapi kan produk organik itu harus dihasilkan ya, harus diproduksi. Betul, barangnya harus dihasilkan. Kalau mau dicari butuh, barangnya harus ada. Betul. Terus? Nah, yang mau saya ajak ini pada kaum milenial sekarang, jadi tidak hanya sebagai konsumen saja, wow, tapi juga mengajak nih kaum milenial untuk yuk kita bertani organik. Luar biasa. Itu ya tadi sudah disampaikan, sudah ada dorongan perubahan gaya hidup nih, makanan yang sehat. Tapi tidak cukup, jangan hanya dari sisi konsumen. Betul. Tapi milenial sama Gen Z ini, ayo kita kembangkan pertanian organik menjadi petani organik ya. Betul. Namanya betul kalau petani organik itu. Iya, petani organik. Oh, petani organik, milenial dan Gen Z jadi petani organik, permintaannya makin banyak, produknya makin ramah lingkungan, itu akan luar biasa bagi milenial dan Gen Z ya. Oke, luar biasa, kita baru saja ngobrol tentang pertanian organik, ternyata tantangannya luar biasa dan kita tahu ini sangat penting bagi lingkungan, perlu dikembangkan, dan ternyata peran anak-anak muda milenial Gen Z sangat penting untuk pengembangan pertanian organik ke depannya. Oke, terima kasih Kak Maria, mudah-mudahan segera selesai nih kuliahnya ya. Nanti jadi petani organik, ada cita-cita? Sebenarnya saya sedang on progress. Oke, jadi Kak Maria ini adalah salah satu petani organik, luar biasa ya. Jangan sungkan menjadi petani organik karena itu adalah masa depan Indonesia. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video lainnya, ngobrol-ngobrol lingkungan di channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.